Artosipun mamin nafasin. Mamin nafasin tidaklah suatu nafas. Bifathil fa'i dengan dibaca fathah fa'nya. Terus makoran iki mause mamin nafasin. Senes mamin nafsin. Diwaos nafasin dengan di fathah fa'nya. Senes nafsin. Yen teng napa Al-Hikam Syekh Salim Bares niku mamin nafsin. Sing leres mamin nafasin. Mamin nafasin tidaklah suatu nafas bifathil fa'i dengan dibaca fathah fa'nya. Wa huwa dan nafas itu adalah juz'un minal hawa. Nafas itu adalah bagian dari udara. Nafas itu adalah bagian dari udara. Nafas itu adalah bagian dari salah satu bagian dari banyaknya udara yang ada di dunia ini. Yahruju min batinil badani, yang keluar dari dalam badan. Tentu nafas niku adalah udara yang keluar dari dalam badan. Ambaan jenengan Mbak. Maksudnya niku nafas ini. Gimana dah? Oh niku. Buku abab niku termasuk nafas ngoten niku. Dan niku. Pokok saya udara yang keluar dari dalam badan niku merupakan nafas. Tuh, atau cuma praktek. Nafas itu adalah udara salah satu bagian dari udara yang keluar dari dalam badan. Merupakan bagian dari zaman dari nafas-nafasmu. Yang mana tubihi ay tudhiruhu bi qudratillahi ta'ala. Yang mana nafas itu terhembus. Yang mana nafas itu terhembus atau terlahir dengan sebab takdir Allah. Kita sadar bernafas niku sebab ditakdiraken oleh Allah. Yen Allah mboten menghendaki nggih mboten bakalan saged nafas mati. Niku pengertiane nafas. Mboten niki pembahasannya ya niki. La tubdihi illa walahu ta'ala fika qadarun. Tidaklah suatu nafas itu terhembus kecuali Allah memiliki takdir pada dirimu. Tidaklah suatu nafas itu terhembus kecuali Allah memiliki takdir pada dirimu. Tentu saja setiap hembusan nafas kita niku sampun enten takdir sing Allah tentukan damel diri kita. Ai wal makna anna kullu nafasin amar muqaddarun 'alaika fihi ta'atan aw maksiatan aw nikmatan aw baliyatan. Wal makna anna kullu nafasin amar muqaddarun 'alaika fihi. Maksudnya yaitu bahwa sesungguhnya tiap-tiap nafas yang terlewat, yang terhembus itu di dalamnya terdapat takdir yang telah Allah tetapkan untuk dirimu. Ta'atun au maksiatun au nikmatun au baliyatun. Tiap nafas kita sampun ditakdirakan kalian Allah, tiap hembusan nafas enten takdir yang Allah tentukan. Enten takdir yang sama Allah tentukan. Apakah kita niki termasuk yang sing taat utawa maksiat utawa nikmat utawa mendapat musibah. Tiap hembusan nafas kita, tiap kehidupan kita mboten lepas saking sekawan keadaan ini. Yen mboten taat mongko nggih maksiat, yen mboten angsal nikmat mongko bakal angsal musibah. Namun 4 keadaan ini sing berulang-ulang terjadi dalam kehidupan kita. Yundihi ayyubrisuhu bi qudratihi fi dzalika nafas. Yang mana Allah mewujudkan ketaatan, kemaksiatan, nikmat dan bencana niki Allah wujudkan itu semua di dalam nafas-nafas kita. Tentu saja langsung malih kehidupan kita niki mboten terlepas saking sekawan keadaan niki. Yen mboten taat, ya maksiat. Yen mboten angsal nikmat, ya angsal musibah. Kados dawuhe Syekh Abu Abbas Al-Mursi, gurune Syekh Ibnu Athaillah. Beliau ngendikan auqatul abad. Waktu-waktu seorang hamba itu arbaatun, ada 4. La khomisalaha, tidak ada yang nomor 5. Tentu saja waktu nih seorang hamba, waktu-waktu yang dialami oleh hamba niku namung sekawan. Nggih punika at-ta'atu, ketaatan, wal maksiatu dan maksiat, wal nikmatu dan nikmat, wal baliyatu dan musibah. Niki berulang-ulang. Kadang taat, kadang maksiat, kadang angsal nikmat, kadang angsal musibah. Niku berulang-ulang terjadi dalam kehidupan kita. Fakulu nafasin yabdu minka dzurfun liqadarin min aqdaril haqqi dan fudufika kainan makana. Maka tiap-tiap nafas yang kita hembuskan itu menjadi wadah dari takdir
takdir Allah Subhanahu wa taala. Mongko kita niki keranten teng tiap-tiap hembusan nafas kita niki sampun ditentukan takdir kalian Allah. Mongko kita niki hidup namung menjalankan takdir yang sampun Allah tentukan. Kadang gini, kadang kita taat, kadang kita niki taat, kadang ditakdir maksiat, kadang ditakdir angsal nikmat, kadang ditakdir angsal musibah. Kita namung menjalankan mawon, menjalankan takdir yang sampun Allah tulis. Fayambahi, maka sepatutnya bagi dirimu itu beradab bersama Allah dan bermuraqabah di tiap-tiap nafas dari nafas-nafasmu. Maka sepatutnya bagi kita niku untuk beradab di dalam tiap-tiap nafas kita. Yen ibarat pemain film gitu. Kita kan urip niki seringkali diibaratkan kali pemain film. Ibarat pemain film, sedangkan Allah niku sebagai sutradara. Lah sebagai pemain film sing sampun sebagai pemain film sing menjalankan skenario sing sampun ditulis oleh sutradara, mongko cara beradabe, cara bersikape datang sutradara nggih punika dengan menjalankan tuntutan-tuntutan sing sampun sutradara tugaskan datang pemain film niku. Yen sutradara niku nentukan nugasaken kita teng segmen saiki, engko ketika dirimu ditabrak mobil ekseno gelundung-gelundung. Monggo sebagai pemain film yang baik, kedah gelundung-gelundung dengan sebaik mungkin ketika ditabrak mobil. Ketika napa namine teng skenario ditulis, engko dirimu lak dicaci maki ekseno nangis. Atau ndonga. Monggo sebagai pemain film yang baik menjalankan tuntutan niku. Ketika dicaci maki, nangis, action nangis sebaik mungkin. Lantang tiap-tiap segmen niku pasti enten tuntutan saking sutradara. Sebagai pemain yang baik, mongko kedah menjalankan tuntutan niku sebaik mungkin. Sami ugi kali kita sebagai seorang hamba. Sami ugi kali kita sebagai seorang hamba, kita kedah beradab datang Allah ingkang sampun menentukan takdir-takdir wonten kehidupan kita. Cara beradabnya ya napa? Gini ku wau. Teng sekawan keadaan kala wau. Ketika kita niki ditakdir kalian Allah melakukan ketaatan, mongko cara beradabnya nggih punika napa namine? Dengan mensyukuri ketaatan niku lan memandang upile ketaatan niku muncul buah saking pertolonganipun Allah. Ketika kita niki ditakdir kepleset maksiat, mongko cara beradabnya nggih punika tobat lan menyesali dosa-dosa niku. Ketika ditakdir kalian Allah mendapat nikmat, mongko tuntutan yang harus kita laksanakan gitu niku mensyukuri nikmat niku lan menggunakan nikmat niku dalam ketaatan. Ketika ditakdir angsal musibah, mongko dituntut untuk sabar lan rito datang musibah kala wau. Misal teng suatu ketika Allah sampun nentukan kita ketika teng nafas kesekian kali kita bakal dicaci tiang. Kita bakal dicaci tiang. Monggo kita dituntut kalian Allah untuk sabar menghadapi cacian makian itu. Sabar ujian. Bari ujian. Iki iso ngurangi dosa-dosaku. Niku tuntutan yang harus kita jalankan. Ketika Allah sampun menentukan teng nafas kesekian kali di nafas yang sejuta kali Allah menentukan kita dipuji tiang, dirimu ganteng, dirimu top ibadah, monggo kita dituntut untuk syukur. Alhamdulillah Allah wis nutupi aib-aibku. Muga Allah kersa nutupi diriku teko nglakoni maksiat. Pokok niku menjalankan tuntutan bersyukur lan memandang mobile lan memuji Allah. Kados dawuh teng hikam niku idza atlaqasana 'alaika walasta bi ahlin. Jikalau kamu itu mendapatkan suatu pujian dan kamu tidak pantas untuk mendapatkannya, fasna 'alaihi bima huwa lahu ahlun. Maka pujilah Allah yang mana Allah itu lebih berhak untuk mendapatkan pujian itu. Kita muji Allah ketika angsal pujian. Terus pokok menjalankan tuntutan-tuntutan itu sebaik mungkin. Ketika ke nafas sekian kali kita ditakdir sakit, monggo kita dituntut untuk sabar. Yang daune Syekh Abdul Qadir Jailani teng kitab Adabus Suluk. Niku beliau Syekh Abdul Qadir niku ngendikan, ketika seorang muslim itu mendapatkan suatu kesulitan hidup, hendaknya mereka umat muslim itu bersabar dan ridho. Seperti bersabar dan ridhonya orang yang sakit ketika berobat. Yang sakit ketika berobat niku sabar lan ridho menahan sakitnya pengobatan.
sabar lan rido ketika nahan sakite suntikan. Manten niku sabar lan rido menahan pahitnya obat. Karena menyadari nggak pilih niku semua obat lan suntikan niku adalah demi kebaikan diri ini, demi kesembuhan diri ini. Lah, umat muslim ketika menghadapi kesulitan hendaknya kata sengaten. Umat muslim menyadari bahwa kesulitan hidup niku merupakan penghapusan dosa. Merupakan penghapusan dosa ingkang pundi niku bakalan membuahkan kebahagiaan dan akhirat. Yen sabar. Sabar. Fitrah menungso, naluri manusia niku mboten menyukai kesulitan-kesulitan hidup, mboten seneng urip sengsara, mboten seneng angsal sakit lan sabenenggalane. Niku fitrah manusia. Tapi dengan menyadari bahwa itu semua kesulitan-kesulitan hidup itu dapat menghapuskan dosa lan saged membuahkan kebahagiaan teng akhirat, mongko niku saged mendorong orang niku untuk sabar lan itu datang kesulitan-kesulitan hidup sing dihadapi. Pokok menjalankan tuntutan-tuntutan Allah sing enten teng kejadian-kejadian hidup wonten kehidupan ini. Ketika di nafas kesekian kali kita ditakdirkan Allah untuk napa namine terjatuh dalam maksiat, maka kita nggih kedah tobat lan nyesali dosa niku. Ketika teng nafas kesekian kali kita ditakdir kehilangan duit misal, itu nggih kedah sabar. Kita kedah sabar. Ya Allah sampun nentukan fulan bin fulan nang nafas kesekian kali bakalan kehilangan duit. Mongko persis teng nafas kesekian kali nggih bakalan kehilangan duit. Pun saged mboten. Duka napa carane? Duka niku dicolong tiyang duit, duka niku dirampok, duka niku dibegal, duka niku ceblok duwike, duka niku salah napa supe nyalape. Yen sampun Allah nakdiraken bakal kehilangan duit, nggih bakal kehilangan duit. Lan kita dituntut untuk sabar menghadapi niku semua. Soalnya kadang kita nih kan apa lah kehilangan barang, kehilangan yotro misal, sebab kecerobohan diri kita nih mudah untuk ikhlas, mudah untuk sabar, mudah untuk melupakan. Misal kita nih dolan teng Jember, sama duit 1.000, kita salap sak. Pas tuh kita Jember pada motoran, tuh di Jember ngerogoh sae, ajeng dipendet jadrone dibai mboten enten. Dibai duit ceblok, sae bolong. Dan ini mudah gini sabar, mudah gini ikhlas. Tapi mudah mboten ya. Lebih mudah lah, sedikit lebih mudah. Mudah gini sabar, mudah gini ikhlas. Yang sebab kecerobohan kita. Paling mikirnya kita, oh berarti yo anjen ini takdir hilang ya. Paling mikirnya ngoten balik untuk menguatkan diri sendiri, untuk menenangkan diri sendiri. Niku yang sebab kecerobohan diri sendiri. Tapi nopo ilang ini keranten dihapusi tiyang utawa dipendet tiyang. Niki sulit untuk ikhlas, sulit untuk sabar, sulit untuk melupakan. Orang ajar. Allah dihajar kan mampus kan. Rasanya berat untuk melupakan, berat untuk ikhlas. Wah gila kan ini duit siji-siji ini. Pokok ngoten. Apa susah untuk melupakan, susah untuk ikhlas. Padahal niki sami-sami takdir pangeran. Duit hilang niki keranten ceblok niki takdir pangeran. Sesuai dengan kehendak Allah, duit hilang keranten dihapusi tiyang niki merupakan kehendak Allah, takdir Allah. Mboten lepas saking kehendak Allah. Tapi nopo sikap kita kok berbeda. Ketika ceblok keranten kecerobohan diri sendiri kita niki mudah gini sabar, mudah gini ikhlas, mudah gini melupakan. Berarti yang jenis takdir hilang, harus hilang. Eling tentang takdir lah, betul. Tapi lah dihapusi tiyang, dicolong tiyang, kok buatan eling tentang takdir. Dan ini kenapa seperti ini? Niki yang diwangsulakan dirujukan hikam. Niku kirang musyahate datang Allah, kirang meyakini pilih segala sesuatu yang terjadi dan dunia niki mboten lepas saking pengaturannya Allah. Yang diwangsulaken teng makalah hikam makalah 13 niku nunjukaken bebele ati kita niku tasik kotor, ati kita niku tasik dipenuhi kali gambar-gambar makhluk. Teng makalah 13 niku dijelasaken kaifa yusriku qalbun suarul akwani muntabiatun di miratihi. Bagaimana hati itu akan bersinar jikalau gambar-gambar makhluk itu masih menempel di dalam hati.
teng sarai niku dijelasaken. Di antara ciri-ciri hati sing kotor, di antara ciri-ciri hati sing dipenuhi makhluk. Di antara ciri-ciri ini salah satu ciri ini ibu niko ya takitu anal asbab yu'athir ma'allah. Meyakini salah satu ciri ini hati sing dipenuhi kali gambar-gambar makhluk ibu niko meyakini bahwa asbab, bahwa sebab-sebab itu bisa memberikan dampak. Meyakini bahwa sebab-sebab itu bisa memberikan efek. Niku merupakan ciri-ciri hati sing dipenuhi kali makhluk. Kados meyakini lah kerja iso nekakno duit, lah mangan iso ngwarekno, lah berobat saged menyembuhkan. Niki keyakinan-keyakinan sing keliru. Lah gak kerja gak iso golek duit. Lah gak kerja gak iso oleh duit. Lah gak mangan gak iso warak. Lah gak berobat gak iso waras. Niki keyakinan-keyakinan sing keliru. Kados teng kitab Tambirul Budin niku dijelaskan mayar rizqa minallahi wa minal kasbi fa huwa musyrik. Sinten tiyang sing napa namine memandang bahwa rezeki itu dari Allah dan dari pekerjaannya, maka dia telah mensekutukan Allah, maka dia telah musyrik. Kita diperintah untuk melakukan asbab. Rasulullah nggih melakukan asbab, Rasulullah nggih nyambut damel. Kita diperintah nyambut damel. Kita diperintah untuk ngedoh ketika luwih. Kita diperintah untuk berobat ketika sakit. Tapi kita benangsal meyakini bahwa asbab niku, benangsal meyakini asbab sebab-sebab niku wau saged memberikan dampak. Kanten enten dawuh niku as-sabab khatibul aqdar. Sebab-sebab niku namung pembantune takdir. Mboten memberi dampak. Namung Allah menciptakan asbab, Allah menciptakan sebab-sebab niku kersane urip niki mboten kados sulapan. Kersane mboten kados bim salabim. Mboten. Niku. Lan nopo sikap kita kok berbeda kalau kados kalau niku nunjukaken bahwa seolah-olah kita niki hanya berpandangan bahwa niku semua adalah ulah manusia. Kita supe bahwa niku enten campur tangane Allah Subhanahu wa taala. Padahal dijelaskan tentang napa namine teng hadis niku, teng Arba'in Nawawi enten nomor 19. Niku Rasulullah ngendikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alam annal ummata law ijtama'at ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu baulak. Wa alam ketahuilah annal ummata law ijtama'at jikalau umat itu berkumpul ala ayyan fa'uka bi syai'in untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu lam yanfa'uka tidaklah dapat memberikan manfaat illa bisain qad katabahum baulaka, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan, kecuali dapat memberikan manfaat dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk dirimu. Betul sih menungso ning mboten saged memberikan manfaat kepada kita kecuali manfaat sing sampun Allah tetapkan untuk diri kita. Wa ini cita mau, dan jikalau umat itu berkumpul ala ayaduruka bisain untuk bertujuan memberi bahaya pada dirimu dengan sesuatu, lam yaduruka illa bisain qad katabahum alaika. Mereka tidak akan bisa memberikan bahaya kepadamu kecuali dengan bahaya yang telah Allah tetapkan menimpa dirimu. Berarti menungso boten saged membahayakan diri kita kecuali bahaya-bahaya sing sampun Allah tentukan. Nah, yang kita niki emot datang hadis niki, yang kita niki terpegang datang hadis niki, insyaallah niku saged anulah napa meminimalisir rasa benci, rasa dendam, rasa pegel teng tiang itu. Hati kita dipenuhi dendam, hati kita dipenuhi benci, hati kita dipenuhi pegel tentang tiang itu, ya keratan sering supe datang hadis kalau ini, hadis niki. Seolah-olah menganggap bila manusia itu sangat memberikan bahaya dan manfaat. Bahaya itu ketika seorang niku napa namine menganggap bila manusia niku sangat memberikan manfaat dan mudarat, niku seseorang niku bakalan mudahana, bakalan wedi ngemutaken ketika tiang sing memberikan manfaat niku melakukan kesalahan. Ketika enten tiang sering saya datang kita sering maringi rokok misal, manten niku terus kita mandang pilih wong iki apik sering kayak aku rokok. Kita berpandangan tiang niku memberikan manfaat datang kita. Lah ketika tiang kita mboten memandang pilih kebaikan itu adalah dari Allah. Mongko ketika tiang niki melakukan kesalahan, kita bakalan sungkan aja negur. Waduh kok aku tadi kayak rokok maneh. Karena nganggepe rokok niku dadi si fulan niku. Ten. Niku terus kita sebagai orang yang beriman iki wajib
berpegang kali niku la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sing namung saged sing hanya mempunyai hidayah dan kekuatan itu namung pangeran. Maksud malah teng kala wau yen kita iki sampun ditakdir kalian Allah bakalan kelangan duit, mongko iki bakalan kelangan duit. Duko yen apa carane? Duko niku dirampok, duko niku dibegal, duko niku diabusi, duko niku ceblok duit, duko niku supe nyalape. Lah bakalan sampun takdir hilang duit, bakalan hilang duit. Lan kita dituntut kalian Allah, yo nopo cara hilang ini ku, yo nopo jalan hilang ini ku, kita dituntut untuk sabar. Dituntut sabar. Mantan niku begitu sebaliknya ketika kita niki ditakdir kalian Allah, teng nafas kesekian kali dirimu bakalan oleh duit. Mongko teng nafas kesekian kali niku kita nggih bakalan oleh duit. Duko yang nopo carane? Sinten amin. Duko yang nopo carane yen duko niku nopo hasil saking nyambut damel, duko niku diparingi tiyang, duko niku menang kuis, duko niku nopo namine nopo lah, nopo harta karun, duko yang nopo carane yen sampun takdir angsal duwe nggih bakal angsal duwe. Pokok intine kehidupan kita ini. Pokok intine teng kehidupan kita niki mboten lepas saking sekawan keadaan niku wau. Nggih punika ketaatan, kadang kita niki pokok kehidupan kita niki mboten lepas saking keadaan napa sekawan keadaan kala wau, kadang kita niki taat, kadang kita niki maksiat, kadang kita niki angsal nikmat, kadang kita niki angsal musibah. Lanten tiap-tiap keadaan kala wau enten tuntutan sing Allah bebankan datang kita. Ketika kita niki angsal taat, ketika kita niki menjalankan suatu ketaatan, kita dituntut untuk bersyukur datang ketaatan niku lan memandang itu semua dari pertolongan Allah. Ketika terjatuh datang maksiat, kita ditugasaken untuk tobat lan menyesali dosa-dosa niku wau. Ketika ditakdir mendapat nikmat, mongko ditugasaken untuk mensyukuri nikmat niku lan menggunakan nikmat niku di jalan kebaikan. Ketika mendapat musibah, mongko ditakdir kalian Allah, ditugasaken kalian Allah untuk bersabar lan ridho datang musibah kalau niku. Kita mboten saged menantang, kita mboten saged nesu datang pangeran, gak gelem mau. Ketika angsal nikmat gak gelem aku syukur. Apa nikmate mesak mini? Apa nikmate gak sesuai yang aku harapkan? Mboten saged ngoten. Tambah lara kabeh. Ketika angsal musibah mboten purun sabar, gak gelem sabar. Apa urip kok sorotok. Mulai cilik sampai tuwek kok sorotok mboten saged. Yen kita menentang kados ngoten mongko bakalan lara kabeh. Mungkin sing awale niku sorone susah niku hanya dari sisi lahiriah. Mek susah fisik kita, sing sakit namung fisik kita, sing sakit namung pikiran itu, stres kata pikiran. Tapi keranten menentang, keranten boten sabar lan ridho, boten ridho datang ketetapanipun Allah, mongko bakalan ketambahan penyakit batin. Batin ini bakalan sumpek pisan, batin ini bakalan susah pisan. Lan teng akhirat nggih tasik disiksa. Tasik disiksa, boten saged tentang boten saged napa namine tentang niku, boten saged tentang takdir pangeran, boten saged tentang tuntutan niku. Kelanten niku kala mantun maos teng napa buku namine Latahzan. Bu Latahzan, jangan bersedih. Dan mriku enten kata-kata tidak ridho terhadap takdir Allah. Tidak ridho terhadap takdir Allah itu adalah neraka sebelum neraka. Tidak ridho terhadap takdir Allah adalah neraka sebelum neraka. Artosipun seseorang yang boten ridho dan takdiripun Allah, dia niku menderita, sudah mengalami penderitaan sebelum penderitaan yang lebih besar ketika DE mlebet neraka mangke. Begitu sebaliknya yang sing ridho dan takdir Allah, ridho terhadap takdir Allah itu adalah surga sebelum surga. Mereka merasakan kenikmatan sebelum kenikmatannya lebih besar di akhirat nanti. Jenengan yen ningali napa teng Instagram. Jadi ngali teng Instagram, ini ngali teng napa YouTube ini kata video-video yang nopo bagiane rakyat Indonesia ketika tertimpa banjir. Kata video-video yang menunjukkan kebahagiaan rakyat Indonesia ketika tertimpa banjir. Jangan ketik teng YouTube nih kata, teng Instagram nih kata. Teng YouTube jangan ketik pesona Indonesia banjir, itu modal. Wonten sing bahagia banjir seneng damel mancing. Enten sing napa numpak ban kali sikatan.
Kata enten lari alit-alite seneng terusutan. Terusutane kan malah enten tuyone malah seneng. Enten tiyang medhon, do makanan, wonten medho ngelak, ngunjukin langsung tuyo banjir gitu. Oh, ada enten. Enten sing kasure niku damel perahu-perahuan. Enten sing kasure niku damel tilem-tileman kali ningali sunset. Terus teng Bali. Oh, ada enten. Enten sing perahu-perahuan. Enten sing mau dolinan TikTok. Tak sempet-sempet. Lah niku tertimpa musibah lho, tertimpa musibah banjir. Tapi karena ridho, karena sabar tentang ketetapanipun Allah, mereka bahagia. Niki lho sing dimaksud ridho terhadap takdir Allah adalah surga sebelum surga. Terus kita nih dari itu, ya khair. Ya kan, kita ridho datang ketetapanipun Allah. Yang ridho datang ketetapanipun Allah, senajan ketiban musibah, tetap musibah itu akan berubah menjadi surga. Terus kita kesan tentunya niki kedah menjalankan tuntutan kalau wau niku teng sekawan badan niku ketika taat di syukur, ketika maksiat tobat nyesel, ketika asal nikmat syukur malih, ketika asal musibah sabar lan ridho. Boten saged nesu, boten saged melawan, boten saged keluar dari napa peraturan ini. Karena cita-cita kita hidup dan dunia ini adalah kebahagiaan dunia dan akhirat dan boten saged meraih niku kecuali melalui jalan ridho tentang ketetapanipun Allah. Terus monggo mulai saat niki mawa ngurangi sambat, ngurangi mengeluh ya. Ngurangi mengeluh. Kula nggih sering sambat, terus monggo sareng-sareng ngurangi sambat, ngurangi mengeluh. Boten usah rebutan gelar terus tiang sing paling susah. Kamu enak mangane ambek do, aku mangane ambek tempedo. Kamu enak mangan ambek tempedo, aku mangan ambek terong. Kamu enak mangan ambek terong, aku mangan segodho. Kamu enak mangan segodho, aku mangan sego mambu. Rebutan dados tiang sing paling susah banget ngoten. Kula percados jenengan iki tiange tegar-tegar. Terus mboten usah mencari pengakuan ngoten. Dosa ngoten. Giring opini seolah-olah pangeran itu kejam gitu. Surat Ad-Duha kan dijelaskan wa amma bi nikmati rabbika fadil. Maka terhadap nikmat Tuhanmu, maka ceritakan, siarkan. Sing diceritakake nikmat, cenah kesusahan. Terus niku monggo ngurangi niku lah, ngurangi mengeluh. Terus ketika kita nih sampun menjalankan tuntutan kalau wau sampun beradab di tiap-tiap keadaan niku, monggo dilajengaken mriki. Pundi-pundi. Fatakunu fi kulli nafasin salikan tariq ilal haqqi subhanahu wa ta'ala. Ketika kita nih sampun menjalankan tuntutan kalau wau, sampun ketika taat sampun syukur, ketika maksiat sampun tobat, ketika asal nikmat syukur, ketika asal bencana sabar. Mongko ketika kita sudah menjalankan itu semua, menjalankan tuntutan niku sampun beradab tentang Allah, mongko kita akan menjadi seorang salik, seorang yang selalu berjalan di jalan Allah di dalam tiap-tiap nafas kita. Mongko kita bakalan menjadikan nafas-nafas kita niku selalu berada pada jalan mendekat tentang Allah Subhanahu wa taala. Tentu tentang setiap nafas yang kita hembuskan niku enten jalan menuju Allah. Yen teng maksud malih teng buku latas sing kula waos niku enten kisah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah niku nate tangleti, apakah maksiat itu baik? Dijawab kali beliau, baik jikalau maksiat itu disertai dengan tobat dan penyesalan. Maksiat itu baik jikalau disertai dengan tobat dan penyesalan. Terus maksiat pun itu sangat dijadikan pijakan untuk mendekat dengan Allah dengan catatan tobat dan menyesal atau mengulangi dosa itu kembali. Wa huwa makna qaulihim atruku ilallahi ta'ala bi adati anfasil khalaiq. Dan keterangan ini, maka kamu akan menjadi seorang salik yang selalu berjalan di jalan Allah di tiap-tiap nafasmu. Keterangan ini itu adalah makna dari ucapan para ulama yang berbunyi atruku ilallahi ta'ala bi adati anfasil khalaiq. Jalan menuju Allah Ta'ala itu sesuai dengan nafas-nafas makhluk Allah. Maksudnya pun
jalan menuju Allah itu adalah sesuai dengan nafas-nafas makhluknya Allah. Makhluknya Allah ini kuwata, mboten terhitung. Apa malih nafas-nafasnya makhluk-makhluknya Allah. Dalam artian lan jalan menuju Allah niku kados nafas-nafasnya makhluknya Allah. Berarti jalan menuju Allah niku sangatlah kata carane. Teng tiap hembusan nafas enten jalan menuju kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Carane yang napa nggih kados kalau niku menjalankan tuntutan-tuntutan yang Allah bebankan dengan kita. Pun niku ampun 35 menit. Ini niku mawon. Dan mugi-mugi mawon kita niki saged terus tiyang ingkang itu lan nabi takdir-takdiripun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mugi-mugi kita terus salikan thariqon ilal haq fi kulli nafas, menjadi salib yang selalu berjalan di jalan Allah di dalam tiap-tiap nafas kita. Amin Allahumma amin. Buat nih kawan saya kula kita lakukan nabi pangapunten akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.